Salah satu butir paket kebijakan ekonomi adalah pemerintah bakal merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi serta menghambat daya saing industri nasional. 15 peraturan diantaranya menjadi domain dari Kementerian Perindustrian. Menurut Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, ada satu lagi yang harus diperhatikan. Mari kita simak pernyataan dari Haryadi Sukamdhani. Ketua Umum Apindo mengatakan yang jadi perhatian lainnya adalah perlunya penguatan pasar dalam negeri dengan cara mendorong sebesar-besarnya industri di dalam negeri untuk pertumbuhan dengan memperbesar substitusi impor. Dan kali ini kita lanjutkan The Headlines dan sudah ada Pak Purbaya. Saya mau sebut apa, ekonom? Pengamat ekonomi. Pengamat ekonomi. Jadi Mbak Desi. Iya, mantan nggak boleh nih dua pengamat ekonomi. Tapi dulu sempat dalam posisi membahas. Yang merekomendasi aturan ini. Iya. Oh, tidak. Yang membuat kebijakan ini. Saya sempat diajak Ini diskusi seperti aja dituduh. bagaimana caranya memperbaiki ekonomi, ya saya kasih atau diskusi lah. Pengetahuan saya sebatas yang saya ketahui bahwa langkahnya kira-kira ini. Ya kemudian ya menteri-menteri, mungkin presiden menyuruh menteri membuat kebijakan tertentu, ya keluarlah paket kebijakan baru ini. Kalau melihat yang kemudian muncul disampaikan sekarang ini? Sebetulnya Pak Presiden tidak perlu paket kebijakan baru, kekuatan dia adalah diimplementasi. Jadi make sure aja dia atau menteri-menterinya mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada di tangan. Jadi waktu saya diskusi sama Pak Presiden, gitu, kekuatan saya kan implementasi, Mas. Iya Pak, betul. Memang harus diimplementasi. Harusnya ya? itu. Jadi saya takut kalau ini kan paket kebijakan ronde 1, ronde 2, ronde 3 katanya. Ini jangan-jangan ke depan nih 3 bulan ke depan menteri-menterinya sibuk nanti buat paket kebijakan, bukan mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada di tangan. Betul. Jadi terlalu asik bermain di atas kertas. Dan itu bukan kekuatan Pak Jokowi. Kekuatan Pak Jokowi adalah implementasi. Nanti muncul paket kebijakan berikutnya tanpa Tapi Mas Yudi ini benar mengatakan bahwa Jokowi itu kekuatan itu diimplementasi. Ya. Makanya benar juga kalau nanti ada ronde 1, ronde 2, ronde 3, lalu kapan? Kira-kira begitu. Menterinya saya tahu bahwa banyak sekali yang pusing hanya untuk membuat aturan. Betul. Aturan satu berhubungan dengan aturan lain, aturan ini berhubungan dengan ini, lalu kemudian biasalah pegawai negeri kan, pengakan kan. Dan itu kan tidak bekerja di luar waktu jam kerja seperti kami kan, hampir 24 jam. Itu selesai jam kerja, selesai, tapi kemudian membuat regulasi itu akan sangat lama. Kita boleh sambil cek Pak Ngakan kali ya Bang ya. Kalau sudah berapa hari yang lalu begitu kan ada pakai deregulasi, ada insentif lah buat industri. Sebenarnya kalau kita mau bicara insentifnya apa saja sih kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dan kemudian sampai di mana sesudah sekian hari gitu. Terima kasih Mbak Nunung. Memang domain Kementerian Perindustrian disebutkan Bapak tadi ada 15 revisi dari kebijakan. Yaitu mungkin kebijakan itu berkaitan dengan hampir sekitar 12 jenis produk. 12 jenis produk. Apa saja tuh Pak? Mulai dari minyak goreng sawit, kemudian ada ban, ada kaca pengaman kendaraan bermotor, ada kaca lemaran yang untuk mendukung pembangunan properti ya, rekan kita tadi. Kemudian ada selang karet, kemudian ada helm, keramik, itu semuanya sebagian besar juga mendukung pembangunan perumahan. Kemudian ada semen, kemudian ada tangki air polietilen. Itu lebih untuk mendukung properti itu tadi ya? Sebagian untuk mendukung properti, kemudian sebagian lagi memang kita menginginkan produk-produk yang diimpor itu jalannya lancar, kemudian tingkat harga yang bisa diterima di tingkat konsumen bisa lebih murah. Nah itu dengan jalan beberapa peraturan itu, kita sebenarnya peraturan itu sudah terimplementasikan, tetapi ada beberapa titik yang memang perlu kita sederhanakan. Jadi kita tidak membuat peraturan yang baru lagi, tinggal merevisi itu aja. Saya kira Oktober paling lambat kita sudah bisa menyelesaikan ini. Dan itu karena pelaksanaannya mengurangi kegiatan, saya kira tidak akan sulit. Karena selama ini kan ada mengurangi kegiatan maksudnya? Misalkan kita memberlakukan SNI wajib. Misalkan produk keramik ya Mbak ya. Oke, SNI wajib. SNI wajib untuk produk keramik. Itu dihilangkan gitu? Bukan. Di dalam mekanisme masuknya barang ke dalam negeri misalkan, itu ada bukan hanya produk keramik yang terkena SNI wajib yang masuk, yang kita beli, tapi ada juga yang produk keramik yang belum diwajibkan SNI-nya. Nah itu sesungguhnya yang memang menjadi domain kita
sesungguhnya adalah yang sudah terkena SNI wajib. Itu yang wajib diperiksa, kemudian dites laboratoriumnya, kemudian dia memenuhi syarat atau tidak. Yang tidak terkena wajib, dia semestinya masuk seperti biasa. Jadi, nah, sekarang iya. Yang diimpor itu tidak banyak hambatan lagi dan kemudian bisa diterima dengan harga yang lebih ringan ya, lebih murah. ringan. Itu sebagian seperti itu. Ya. Walaupun Karena tadi baru siap Oktober, itu baru siap, belum tentu implementasinya Oktober udah bisa, jadi masih Kan akan baru lama siap sekali. gitu ya. Jadi ini impact paket kebijakan ini akan lama sekali, padahal kita perlu dorongan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena ekonomi kita sudah melambat ke level yang agak kritis kalau nggak cepat-cepat dibantu. Yang lain lagi adalah saya sih melihatnya paket kebijakan ini paket kebijakan ngirit. Jadi gini, Ada lagi nih. kenapa gini? Mau mendorong pertumbuhan ekonomi karena ekonomi melambat kan? Iya. Mana? Nggak ada belanja fiskal yang diperbesar. Yang ada adalah perbaikan kinerja organisasi pemerintah supaya lebih efisien. Tapi dari sisi stimulus fiskal sendiri tidak ada yang baru yang terlalu besar sekali. Sementara dari sisi moneter juga nggak ada, hanya jaga stabilitas nilai tukar, aktifkan TPI. Mana stimulus dari sisi moneternya? Saya pikir tanpa dua stimulus sisi fiskal dan moneter, Nggak akan susah banyak kita pengaruhnya. memperbaiki daya beli. Akibatnya ya Anda akan dapat harga impor murah, tapi tetap aja nggak ada yang beli. Jadi kita mesti berpikir lebih dalam lagi dari sekedar membuat paket kebijakan irit. Makin kenceng nih. Bener nih, kayaknya pengamat ekonomi nih. Kayak sekarang kayak bebas gitu mengkritik pemerintah. Nggak, kalau saya sih mau coba objektif. Maksudnya gini, kalau tadi Pak Yudi bilang mana fiskalnya nggak diperbesar. Sebenarnya saat ini kita bukan dalam saat memperbesar fiskal, tapi penyerapannya dulu dibenerin gitu loh. Karena sekarang dari yang ada aja sekarang kan kita sampai bulan terserap Juli ya, penyerapan kan masih di bawah 50% jauh. Jadi itu diberesin dulu gitu. Kemudian juga kalau kita Kalau itu kita nggak perlu paket kebijakan, beresin aja. loh, justru itu makanya kan itu yang kita bereskan gitu kan, bahwa penyerapan, dan saya nggak tahu ini akan ada tim untuk akselerasi penyerapan anggaran gitu ya. Itu Nah, sudah ini ada sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sekarang pun sudah ada di kantor staf presiden yang kemarin ya. Itu di situ. Langsung Jadi itu sebut bukan kantor staf barang presiden baru. yang Jadi kemarin. saya pikir ya. Jadi Mas Yudi mau katakan, oh nggak banyak yang baru sebenarnya dari paket Yang ini. penting gini, jangan terlalu asik bikin paket-paket baru. Implementasinya. Diberesin aja, diimplementasikan. Sudah banyak kok yang bagus. Oke, Bang Don. Ya memang hampir semua media mengatakan pertaruhan Jokowi itu akan pada implementasi. Dan dia adalah orang yang melaksanakan itu, orang lapangan lah. Jadi begitu ada yang begini kemarin, tapi mungkin juga harus dibayangkan Mas Yudi, mungkin memang harus ada basis regulasi, karena kemudian kalau implementasi kan sering ada tabrak kiri kanan yang kemudian orang jadi takut. Maka salah satu paketnya kan bagaimana membuat semacam diskresi untuk kemudian tidak mudah ditangkap oleh aparat penegak hukum mau KPK maupun polisi. Bahkan sampai ada yang mengatakan kemarin kalau Pak JK itu ya kalau untuk desa itu sederhanakan lah, nggak usah macam-macam ada rencana pembangunan desa atau apa begitu. Ya, Memang kalau siapa lihat- yang harus bikin begitu biar cepat itu. Dan kalau saya merasa bahwa sebetulnya sekarang kebijakan ini kita sudah tahu ini lambat, tapi jangan sampai pelambatannya lebih cepat. Saya kira itu yang membuat pemerintah itu pingin belanja lebih cepat dengan dana desa tadi, dengan pembangunan properti untuk kelas bawah dan seterusnya. Supaya melambatnya tidak lebih cepat. tidak lebih cepat lambatnya. Itu ada Melambatnya tidak lebih seri cepat 1, seri 2, seri 3. Ya. Orang jadi berpikir, oh paket ini belum selesai nih. Nanti kita Ada paket kedua. lanjutannya gitu. Habis itu paket kedua keluar, paket kedua belum selesai nih, masih ada lanjut. Akhirnya kan wait and see. Jadi paketnya tidak akan mendorong orang mempercepat realisasi investasi, malah cenderung membuat orang menunggu. Membuat pengusaha jadi wait and see. Apakah begitu, Pak Ngakan? Dalam pembicaraan dengan para pelaku industri? Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Ini kan pendapat kan bebas saja ya. Iya. Sebagian juga mereka. Karena kalau mereka berpendapat wait and see, artinya mereka kemudian nggak invest. Ya. Makanya psikologi ini kan perlu kita bangkitkan. Yang memang triggernya untuk membangkitkan psikologi ini memang mulai dari top manajemen, kemudian lapisan masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah, kemudian di bawah hanya mengikuti. Nah inilah yang saya kira psikologi massa ini yang mesti kita kelola juga, di samping kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Nah kalau itu kita kelola dengan baik,
Ya, tadi confident tadi ya, akan tumbuh, confident dari konsumen, confident dari dari produsen, ya. itu akan tumbuh. Nah, ini juga akan bisa membawa kita berjalan bersama-sama. Wong kita ini basisnya belanja gitu ya. Iya. Ini ibarat drama seri, harus ada episode ini tentang apa gitu ya Bang Dan ya. Saya rasa kalau kita juga jadi presiden juga mungkin nggak bisa mikir apa-apa kalau begini kan rasanya. Tetapi saya termasuk yang masih merasa bahwa pasti ada logika dan pasti ada fakta yang membuat kebijakan ini keluar. Saya juga melihat begitu luas cakupannya. Kalau pilihannya fokus, mungkin itu akan bisa selesaikan masalah satu-satu tanpa menunggu regulasi yang kemudian tunggu babak berikutnya, tahap berikutnya gitu. Tapi langsung konkret begitu. Saya selalu dalam beberapa kesempatan di sini saya selalu bilang, yang paling cepat itu kan belanja pemerintah. Betul. Ya. Dan belanja pemerintah ini dibuatlah regulasi supaya itu cepat. Iya. Itu cepat cair, lalu kemudian cepat bisa jalan, lalu kemudian ekonomi kita bergulir, daya beli jalan. Kan itu kan kalau fokus di situ tidak perlu aturan yang baru, sudah ada. Kalau mulai dari situ, penelitiannya. kemudian itu lancar, semuanya Saya setuju sekali kan Iya. tadi pernyataan tadi dan Bapak Presiden kelihatannya sudah mengerti betul bahwa Memang belanja mau nggak mau pemerintah ya harus udah dipercepat. Jadi dia belanja, bilang gitu. saya nggak mau bertele-tele yang ada digelontorin aja yang cepat langsung digelontorin. Jadi dia lebih beberapa langkah di depan kabinetnya mungkin dalam memecahkan masalah. Iya. Jadi boleh menjadi kita. Oke. Lanjut. Kita boleh lanjutkan sesaat lagi ya Mas Yudi ya. Saya jeda dulu boleh ya sebentar ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.